Hey guys, balik lagi dengan Koko. Triple A series rilis barengan dan dijual mulai di harga 3 jutaan untuk seri A32, terus 5 jutaan untuk seri A52, dan 6 jutaan untuk seri yang A72. Dan jika dilihat-lihat antara A52 dan A72 itu terpautnya berarti 1 jutaan ya. Padahal spek yang ditawarkan tuh kurang lebih hampir sama loh. Secara performa, terus kamera cuman beda tipis, terus baterai juga cuman beda dikit, dan satu lagi ukuran layarnya juga beda dikit banget. Nah teman-teman pada bingung nggak nih mau beli A52 atau A72? Nah supaya nggak bingung makanya tonton video ini sampai selesai karena saya akan bahas antara A52 dan A72. Di harga 5 juta atau 4.999.000, A52 ini sebenarnya punya fitur dan spek yang 11-12 dengan A72 ini. Pertama yang bisa kita lihat sih dari desainnya. Ini sih mirip ya antara A52 dan A72. Casing belakang berbahan polikarbonat dengan finishing matte. Ini malah lebih oke kalau menurut saya. Apalagi yang warna awesome violet ini terlihat lebih unyu gitu. Kelihatannya cocok nih buat cewek-cewek. Handheldnya jelas lebih nyaman digenggam Samsung A52 ini daripada A72 yang lebih gede. Buat saya yang tiap hari pegang Galaxy Note 20 Ultra dan ROG Phone 3, sebenarnya pegang Samsung A72 pun nggak ada masalah. Namun mungkin kalau yang terbiasa dengan handphone yang rada kecil akan lebih cocok kalau pakai Samsung A52 ini. Bodi bagian belakang tuh terasa masih ada rongga yang kosong jika diketuk gini, hampir sama kayak A72. Cuman ini rada aneh sih. Untuk yang warna ungu ini nggak begitu berongga. Tapi kalau frame dan tombol-tombol sih solid semua. Apalagi nih tiap kamu beli Samsung A52 masih dikasih softcase gratis lagi di paketan pembeliannya. Kan jadi nggak perlu tuh repot-repot lagi buat beli softcase lah minimal. Sedangkan di bagian layar sebenarnya dari A52 dan A72 ini cuman beda di ukuran aja. Jadi A52 ini punya layar 6,5 inch sedangkan A72 menggunakan layar berukuran 6,7 inch. Terus dari panel, resolusi layar, refresh rate, dan perlindungan layar semuanya sama. Sama-sama menggunakan Super AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate dikasih 90 Hz, dan Corning Gorilla Glass 5 untuk perlindungannya. Selain itu sebenarnya juga sudah dipasang screen guard sih untuk semua smartphone-nya Samsung. Bahkan model layarnya pun juga sama-sama menggunakan model Infinity O Display atau model tompel tengah. Kualitas produksinya gimana bang? Sama persis, sama-sama vibrance dan tentunya juga lebih gonjreng kalau kita bandingkan dengan layar IPS. Touch responnya juga sama, nggak ada delay, oke semualah buat main game. Jadi kalau soal layar ini tinggal preferensi masing-masing ya. Kalau suka layar yang lebih gede ya tinggal ambil A72. Atau suka layar yang rada kecil tinggal ambil aja A52. Dari bagian desain lanjut ke kameranya aja dulu. Baik A52 maupun A72 sama-sama menggunakan setup quad kamera dengan desain yang sama juga. Setup quad kameranya baru beda nih, yaitu A52 menggunakan 64 megapiksel main kamera aperture f1.8, 12 megapiksel ultrawide f2.2, 5 megapiksel makro kamera aperture f2.4, dan depth kamera 5 megapiksel aperture f2.4. Sedangkan untuk A72 64 megapiksel main kamera aperture f1.8. Nah, di sini ada 8 megapiksel telefoto aperture f2.4, terus ada 12 megapiksel ultrawide aperture f2.2 dan 5 megapiksel makro kamera aperture f2.4. Jadi jika dilihat bedanya tuh tipis banget, di mana A72 ada telefoto dan A52 enggak. Terus A52 ada deep kamera sendiri, sedangkan A72 tuh enggak ada. Nah dari segi fitur juga sama persis, semua fitur di A72 juga ada di Samsung A52. Ya terus secara hasil gimana nih? Coba kamu lihat foto-foto berikut ini. Gimana hasilnya? Beda tipis banget kan? Kalau menurut saya kamera 64 megapikselnya sih sama ya hasilnya, beda tune dikit banget, hampir nggak berasa. Begitu pula di mode portrait juga bokehnya sama-sama rapi. Terus kalau di telefotonya A72 tuh juga nggak impresif sih.
Jadi kalau menurut saya mulai dari mode auto, mode portrait, ultra wide, hingga mode malamnya hasilnya sih bisa saya bilang mirip ya antara A52 dan A72 ini. Begitu pula di mode video, sama-sama bisa merekam hingga UHD 30 fps, ada fitur OIS, dan ada fitur super smooth juga untuk hasil video yang lebih smooth lagi tentunya. Terus di sisi fitur pendukung lain seperti NFC, Always On Display, Game Launcher, On Display Fingerprint, dan Face Unlock juga ada nih di kedua smartphone ini. On Display Fingerprint dan Face Unlock-nya pun juga punya respon yang sama nih antara A52 dan A72. Terus sertifikat IP67 juga disematkan kok di Samsung A52 ini. Jadi mampu bertahan di dalam air 1 meter sampai 30 menit. Nah, terakhir mungkin saya akan ngomongin sedikit soal performa. Jadi di mana baik Samsung A52 maupun A72 juga sama-sama menggunakan chipset besutan Qualcomm, yaitu Snapdragon 720G octa-core up to 2,3 GHz. Varian RAM-nya pun juga sama, ada yang 8128 dan ada juga yang 8256. Jadi di sisi performa ini nggak ada beda sedikit pun. Buat main PUBG, A52 juga bisa dapat settingan rata kanannya di HD frame rate high, atau bisa juga pakai smooth frame rate ultra aja. Gameplaynya juga lancar, nggak ada lag pas selama saya bermain, playable banget lah. Gironya juga aman karena sensornya hardware. Genshin Impact juga sama, cuman dapat settingan grafik rendah aja. Selama bermain sih masih oke-oke aja. Paling beberapa kali lag muncul pas ketika berhadapan sama monster aja. So, secara performa memang kedua seri ini antara A52 maupun A72 punya performa yang sama. Tinggal di ketahanan baterainya aja yang beda. Karena ketika Samsung A52 saya tes menggunakan PCMark baterai life, hanya mampu bertahan 13 jam 37 menit saja. Sedangkan kemarin A72 dapat bertahan hingga 15 jam 40 menit. Secara overall berarti baterainya lebih awet A72 kalau dibandingkan sama A52 ya. So, Samsung A52 yang varian RAM 8GB dan internal 128GB ini menurut saya worth it banget buat teman-teman beli. Apalagi kalau teman-teman kemarin ikutan masa pre-ordernya. Di situ teman-teman bisa dapat Galaxy Buds Plus senilai 1 jutaan. Tapi kalau teman-teman mau beli sekarang, ini masih oke banget loh si Samsung A52 ini. Karena dia punya fitur yang mirip banget dengan kakaknya, yaitu Samsung Galaxy A72. Bisa dikatakan hampir flagship lah gitu. Terus kalau bagi saya akan cocok pilih Samsung A52 ini jika dibandingkan dengan Samsung A72 karena harganya terpaut 1 juta tapi punya performa, kamera, kualitas layar itu yang mirip dengan Samsung A72 ini. Tapi mungkin kalau kamu lagi nyari smartphone dengan layar yang lebih gede terus baterai yang lebih awet lagi, ya bisa ambillah si Samsung A72 ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk beli Samsung A52 atau Samsung A72 ini, nanti untuk link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. So, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.